Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Trimuharisha Siregar dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang biosintesis kuning telur, biosintesis putih telur, dan juga biosintesis kerabang. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Vidyanasari SPT MPIPM. Nah, langsung saja ke videonya. Pertama-tama yang harus kita tahu itu segala biosintesis telur ini dia itu diinisiasi oleh hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Nah, langsung kita masuk saja ke biosintesis yolk atau kuning telur. Biosintesis yolk ini dimulai dari hormon estrogen yang dihasilkan oleh ovarium merangsang sel-sel hati. Nah, sel-sel hati dirangsang untuk memproduksi protein khusus bernama vitellogenin. Nah, di mana vitellogenin ini merupakan komponen utama kuning telur. Setelah diproduksi, vitellogenin ini dilepaskan ke aliran darah lalu dibawa menuju ovarium. Di ovarium dia diserap oleh oosit melalui reseptor khusus di membran sel. Setelah masuk ke dalam oosit, vitellogenin ini dipecah menjadi beberapa komponen seperti lipovitelin dan juga fosfitin. Lipovitelin ini dia kaya akan lemak dan fosfitin ini dia kaya akan fosfat. Kuning telur dia dibentuk secara berlapis-lapis dengan lapisan terang dan gelap tergantung aktivitas makan si unggas di malam hari atau di siang hari. Selain itu, lemak dalam darah juga ditambahkan untuk melengkapi kuning telur. Lemak dalam darah ini berbentuk VLDL, yaitu very low density lipoprotein. Terus warna kuning dalam kuning telur ini berasal dari pigmen makanan seperti santopil yang diserap usus lalu ditambahkan ke vitellogenin yang dibawa oleh darah menuju ovarium tadi. Langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu biosintesis putih telur. Setelah kuning telur tadi dibuat info di bulum, telur ini akan turun ke isthmus, akan turun ke magnum, di mana pada magnum inilah dia terbentuk albumin atau putih telur. Nah, hormon estrogen dan progesteron dia itu mengaktifkan sel-sel di magnum untuk memproduksi berbagai protein putih telur seperti ovalbumin, ovotransferin, ovomucoid, lisozim, dan ovomukin. Di mana proses ini melibatkan transkripsi DNA yang menjadi messenger RNA yang diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein. Setelah diproduksi, protein mengalami modifikasi seperti penambahan gula ataupun penambahan fosfat agar dia itu berfungsi sesuai kegunaannya. Kemudian protein tadi dikeluarkan ke lumen magnum untuk membungkus kuning telur. Terbentuk lapisan-lapisan putih telur dengan kekentalan yang berbeda-beda, serta di magnum ini juga terbentuk struktur chalaza yang berfungsi menjaga posisi kuning telur itu tetap di tengah. Jadi bagaimanapun telur itu nanti dia berputar-putar, kuning telurnya itu tetap di tengah, tidak kemana-mana. Lanjut kita masuk ke kerabang, ke biosintesis kerabang, yaitu setelah terlapisi oleh putih telur tadi, telur itu turun menuju isthmus. Nah, di isthmus ini dia terbentuk membran telur, membran dalam dan membran luar. Setelah dari isthmus dia turun menuju uterus. Nah, di uterus inilah dia tempat pembentukan kerabang. Nah, kerabang ini dia itu terbentuk dari kalsium dan karbonat. Nah, di sini kalsium dan karbonat itu disekresikan untuk membentuk kristal kalsium karbonat yang membentuk lapisan keras kerabang. Dimulai dari titik-titik kecil bernama mamila. Kalsium diperoleh dari makanan atau cadangan tulang. Kalsium ini dibantu oleh vitamin D3 dan protein pembawa seperti kalbidin. Karbonat terbentuk dari CO2 melalui enzim karbonik hidrase. Proses ini terjadi sekitar 18-20 jam dan menghasilkan lapisan spongiosa, lapisan kristal luar, serta lapisan pelindung terakhir yaitu kutikula. Nah, fungsi kutikula ini dia itu berfungsi untuk menutup pori-pori dan mencegah telur itu terinfeksi atau mencegah masuknya mikroba ke telur tersebut. Nah, terus warna pada kerabang ini dia itu tergantung dari pigmen yang ditambahkan di akhir proses.
Nah, seluruh proses biosintesis telur ini dikendalikan oleh hormon dari sistem reproduksi. Dia itu ada estrogen yang berperan penting dalam sintesis fitologenin dan protein pada putih telur, progesteron yang mengatur pembentukan kerabang, sementara vitamin D3 dan hormon tiroid mempengaruhi metabolisme dan penyerapan kalsium. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.